Shalom, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu mengenai laboratorium ekologi. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Pauline Parlian Ambalita, kemudian ada Weni Matius, ada Janet Oktaviani Bola, dan yang terakhir Nova Angelita Siahaan. Nah, adapun topik-topik yang akan kami bahas di dalam presentasi ini, yang pertama latar belakang, yang kedua jenis laboratorium, yang ketiga desain laboratorium ideal, yang keempat fasilitas laboratorium, yang kelima rancangan kegiatan praktikum, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, kita memasuki bagian pertama, yaitu latar belakang. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka perkembangan riset dan penelitian terhadap segala jenis makhluk hidup di bumi pun kian bertambah pesat. Bersamaan dengan hal itu juga, perkembangan jenis laboratorium pun kian bertambah sebagai akibat dari kebutuhan penelitian di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Adapun salah satu laboratorium yang meneliti mengenai suatu topik spesifik berkenaan dengan ekologi disebut dengan laboratorium ekologi. Secara etimologis, ekologi berasal dari kata oikos yang diartikan sebagai rumah ataupun tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungannya. Sedangkan laboratorium adalah tempat dilaksanakannya suatu praktikum dalam rangka meneliti maupun melakukan eksperimen ilmiah. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa laboratorium ekologi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ilmiah berkaitan dengan topik ekologi. Berdasarkan topik yang telah kami pilih, maka kami akan mengadakan observasi terhadap laboratorium ekologi. Adapun latar belakang diadakannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari jenis laboratorium yang meliputi fasilitas laboratorium, desain laboratorium, serta manajemen yang baik di dalam laboratorium. Kemudian, rumusan masalah yang akan kami bahas secara lebih lanjut di dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa karakteristik, tujuan, dan peranan dari laboratorium ekologi? Kemudian yang kedua, bagaimana desain ideal dari sebuah laboratorium ekologi? Yang ketiga, apa saja fasilitas, alat, serta bahan yang terdapat di dalam laboratorium ekologi? Dan yang terakhir, apa contoh kegiatan praktikum yang dapat dilaksanakan pada laboratorium ekologi? Kemudian, adapun tujuan dari dilaksanakannya observasi ini, yang pertama, mampu mengetahui karakteristik, tujuan, beserta peranan dari laboratorium ekologi. Yang kedua, mampu mendesain laboratorium ekologi ideal berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, mampu mengenali dan menjelaskan fasilitas, alat, beserta bahan yang terdapat di dalam laboratorium ekologi. Dan yang keempat, mampu merencanakan kegiatan beserta prosedur praktikum yang dapat dilaksanakan pada laboratorium ekologi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya praktikum dalam pembelajaran sains. Nah, praktikum berperan yang pertama dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sains. Nah, melalui praktikum, para peneliti akan mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan ataupun teori-teori yang ada sebelumnya dengan melakukan penelitian terhadap berbagai objek kajian di bidang biologi. Nah, melalui penelitian ini, para peneliti akan mampu mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya atau bahkan merubah ataupun merevisi dari teori yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, berfungsi dalam pencarian dan penemuan berbagai objek kajian baru di bidang sains. Seperti yang kita ketahui, alam kita ini terdapat berbagai makhluk hidup yang sampai saat ini mungkin belum diketahui jenis, spesies, dan klasifikasinya. Oleh sebab itu, praktikum sangat penting untuk mengetahui objek-objek kajian baru di bidang biologi. Kemudian yang ketiga, praktikum berperan penting dalam mengenal dan mempelajari ciptaan Allah sebagai pertanggungjawaban atas mandat budaya yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai makhluk ciptaan, yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, sebagaimana kita melihat ciptaan dan mempelajari ciptaan yang telah diciptakan Allah, maka kita akan mampu semakin mengenal siapa pencipta kita yang sebenarnya. Kemudian, secara lebih spesifik lagi, kita akan membahas mengenai pentingnya praktikum dalam pembelajaran IPA. Yang pertama,
Praktikum sangat berfungsi untuk menunjang pemahaman siswa terkait materi pembelajaran yang telah diajarkan di dalam kelas. Nah, jadi melalui pembelajaran materi di dalam kelas, maka siswa akan ditunjang kembali untuk lebih memahami materi yang disampaikan dengan mengadakan praktikum. Nah, melalui praktikum, siswa akan merasakan secara langsung bagaimana mengamati objek kajian tertentu, sehingga berdasarkan itu, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan semata, namun memiliki pemahaman dan juga keterampilan dalam bereksperimen. Yang kedua, praktikum dalam pembelajaran IPA sangat penting untuk melatih keterampilan dasar siswa dalam bereksperimen. Hal ini meliputi mengamati, estimasi, dan mengukur. Siswa juga dapat berlatih bekerja sama di laboratorium untuk memecahkan masalah konkret yang dialami. Kemudian yang ketiga, sebagai wahana belajar dan pendekatan ilmiah bagi para siswa untuk menimbulkan ataupun meningkatkan motivasi siswa untuk belajar IPA. Nah, selain daripada mempelajari pengetahuan semata, melalui praktikum, para siswa akan diajarkan mengenai betapa asiknya mempelajari IPA dan berbagai objek kajian dalam biologi. Nah, melalui hal ini, maka praktikum akan dapat menumbuhkan rasa motivasi ataupun keinginan belajar dari para siswa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya praktikum dalam pembelajaran sains. Nah, praktikum berperan yang pertama dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan sains. Nah, melalui praktikum, para peneliti akan mampu mengembangkan pengetahuan-pengetahuan ataupun teori-teori yang ada sebelumnya dengan melakukan penelitian terhadap berbagai objek kajian di bidang biologi. Nah, melalui penelitian ini, para peneliti akan mampu mengembangkan teori yang telah ada sebelumnya atau bahkan merubah ataupun merevisi dari teori yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, berfungsi dalam pencarian dan penemuan berbagai objek kajian baru di bidang sains. Seperti yang kita ketahui, alam kita ini terdapat berbagai makhluk hidup yang sampai saat ini mungkin belum diketahui jenis, spesies, dan klasifikasinya. Oleh sebab itu, praktikum sangat penting untuk mengetahui objek-objek kajian baru di bidang biologi. Kemudian yang ketiga, praktikum berperan penting dalam mengenal dan mempelajari ciptaan Allah sebagai pertanggungjawaban atas mandat budaya yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai makhluk ciptaan, yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Nah, sebagaimana kita melihat ciptaan dan mempelajari ciptaan yang telah diciptakan Allah, maka kita akan mampu semakin mengenal siapa pencipta kita yang sebenarnya. Yang kedua adalah jenis laboratorium. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, laboratorium yang kami pilih adalah laboratorium ekologi. Laboratorium yang dipakai untuk mendukung proses pembelajaran dan proses praktikum terkait dengan ekologi. Karakteristiknya yang pertama adalah kegiatan praktikum dapat dilakukan di dalam ruangan, di tempat yang telah disediakan, dan juga dapat dilakukan di luar ruangan, sehingga praktikan dapat berinteraksi langsung dengan alam. Yang kedua, terdapat banyak herbarium yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dan yang ketiga, kegunaan dari jenis laboratorium ini adalah sebagai sarana pengembangan pengetahuan di bidang ekologi dan berperan sebagai perencanaan konservasi sumber daya alam. Tujuan dari jenis laboratorium ini adalah yang pertama, mendukung proses pembelajaran ekologi. Yang kedua, sebagai tempat pengembangan dan inovasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, sebagai tempat mempelajari berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Desain laboratorium ekologi. Berikut yang kami tampilkan kepada rekan-rekan desain dari laboratorium ekologi yang kami dapat dari sumber dari YouTube. Berbeda dari laboratorium lainnya, laboratorium ekologi hanya terdiri dari satu ruangan utama dan ruangan penyimpanan. Ruangan penyimpanan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai bahan yang sudah diawetkan, yang kemudian akan digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian di ruangan utama, setiap alat dan bahan praktikum disimpan di bagian samping kiri dan kanan, juga di bagian belakang ruangan. Setiap alat dan bahan disimpan berdasarkan jenis alat. Setiap alat disimpan di lemari penyimpanan khusus yang sudah disediakan.
Dan di tengah-tengah ruangan utama disediakan meja dan kursi sebagai tempat untuk para praktikan duduk dan berdiskusi terkait dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Juga penelitian seringkali dilakukan di tengah-tengah ruangan utama. Di bagian depan ruangan utama disediakan papan tulis di mana para praktikan dapat berdiskusi dan dapat menampilkan hasil dari apa yang sudah mereka teliti sebelumnya. Di beberapa video yang kami dapat juga ada beberapa laboratorium ekologi yang memiliki ruangan lab pohonnya tersendiri, juga ruangan baca yang menyimpan berbagai buku-buku yang mendukung mereka dalam mencari informasi terkait dengan penelitian mereka. Sekian yang dapat 4 alat dalam laboratorium ekologi. Yang pertama ada analytical balance, di mana analytical balance merupakan neraca yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam submiligram. Yang kedua ada mikroskop, di mana mikroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mengambil benda untuk mengamati benda dengan ukuran kecil dan yang tidak dapat diamati langsung oleh mata manusia. Kemudian ada furnace atau furnace, di mana alat ini digunakan sebagai alat untuk pemanasan seperti ekstraksi logam dari biji atau peleburan. Kemudian ada desikator atau eksikator, di mana desikator atau eksikator ini adalah panci atau wadah yang terbuat dari bahan kaca atau gelas yang tersusun dan berfungsi untuk menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Kemudian ada termohygrometer, di mana termohygrometer ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di suatu tempat, baik itu indoor dalam ruangan maupun outdoor di luar ruangan. Kemudian ada luxmeter yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang tersebar di suatu ruangan. Kemudian ada radiometer. Radiometer adalah alat mengukur level energi dalam kisaran panjang, gelombang tertentu, dan yang disebut dengan channel. Kemudian ada solarimeter. Solarimeter adalah salah satu jenis piranometer, di mana solarimeter ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari. Kemudian ada refrigerator, di mana alat ini juga disebut sebagai kulkas laboratorium dan digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang membutuhkan suhu yang dingin. Kemudian ada digital caliper, di mana digital caliper ini merupakan perangkat ukur hand tools yang sangat presisi untuk mengukur berbagai objek. Kemudian ada kontak desikator yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang kering seperti biji-bijian dan juga dapat digunakan untuk mengeringkan padatan. Kemudian ada air conditioner atau AC yang digunakan dalam ruangan sebagai pendingin ruangan. Kemudian fasilitas dalam laboratorium ekologi, yang pertama atau central processing unit, yang merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi penting. Kemudian ada komputer yang diletakkan dalam ruangan, biasanya digunakan untuk menyimpan data-data atau materi praktikum. Kemudian ada OHP, di mana OHP ini berada dalam ruangan dan biasanya digunakan untuk menampilkan materi praktikum pada saat terjadi pembelajaran di dalam ruang praktikum atau laboratorium. Kemudian bahan-bahan dalam laboratorium ekologi. Yang pertama ada sodium hydroxide, di mana sodium hydroxide adalah bahan pembentuk yang juga dapat kita jumpai dalam deterjen dan pembasmi noda. Yang kedua ada asam sulfat, di mana asam sulfat ini berguna untuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia dan pemrosesan air limbah. Kemudian ada natrium hipoklorit, di mana natrium hipoklorit adalah klorin yang biasa digunakan sebagai bahan disinfektan dan cairan pemutih. Selanjutnya ada KOH,
di mana KOH ini memiliki banyak fungsi seperti kebasaan suatu larutan, pengatur pH tanaman hidroponik, dan bahan sabun cair. Yang kedua ada fungsi sodium sulfat atau Na2SO4 yang berfungsi untuk mempercepat pencampuran. Kemudian ada amonium klorida yang digunakan sebagai campuran dalam obat batuk dan memiliki efek ekspektoran. Kemudian bahan yang selanjutnya itu herbarium, di mana herbarium ini memiliki fungsi yaitu sebagai tempat penyimpanan material atau spesimen yang digunakan sebagai referensi. Kemudian sebagai bahan identifikasi, sebagai arbitrar dan sebagai arbitrar untuk menangani spesimen. Kemudian ada fluorin, di mana fluorin dan semuanya digunakan dalam memproduksi uranium dari heksafluorida. Yang kelima ada perencanaan. Perencanaan yang pertama yaitu menganalisis kualitas lingkungan berupa air dan tanah. Tujuan dari kegiatan ini, mahasiswa mampu menganalisis kualitas lingkungan sekitarnya, baik dari tanah maupun udara. Yang kedua, menganalisis kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta melihat dan mengkaji dampak dan upaya perbaikan yang dapat diterapkan. Tujuan dari kegiatan ini, mahasiswa mampu menganalisis kerusakan alam, apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta dampak apa yang ditimbulkan, dan mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap masalah lingkungan yang terjadi. Yang ketiga, mengeksplorasi sumber daya hayati darat. Nah, dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu mengeksplorasi sumber daya hayati yang ada di habitatnya. Yang keempat, mengkaji perilaku serta aktivitas dari satwa di sekitar atau habitat manusia. Tujuan dari kegiatan ini, mahasiswa mampu menganalisis dan mengkaji kegiatan atau aktivitas dari satwa di habitatnya. Dan yang kelima, pengukuran biomasa tumbuhan bawah. Tujuan dari kegiatan ini, mahasiswa mampu mempelajari cara-cara pengukuran biomasa. Kedua, mahasiswa mampu menduga potensi biomasa padang rumput persatuan luas, biomasa seluruh jenis ataupun per jenis, baik biomasa di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Dari 5 rancangan praktikum yang telah kami buat pada slide sebelumnya, kami mengambil satu rancangan yang bisa kita jadikan sebagai contoh praktikum, yaitu dengan topik pengukuran biomasa tumbuhan bawah. Adapun tujuan daripada praktikum ini, yang pertama, mempelajari cara-cara pengukuran biomasa, yang kedua, menduga potensi biomasa padang rumput persatuan luas atau biomasa seluruh jenis ataupun per jenis, baik itu biomasa di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Adapun alat dan bahan yang bisa kita gunakan, yang pertama ada padang rumput, yang kedua patok, yang ketiga kantong koran, yang keempat tali rafia, yang kelima timbangan, yang keenam label, yang ketujuh golok dan cangkul, yang kedelapan gunting, yang kesembilan meteran besar, dan yang kesepuluh oven. Selanjutnya adalah prosedur kerja dalam praktikum ini. Yang pertama, buatlah patok bujur sangkar dengan ukuran 1 x 1 meter di 3 tempat padang rumput, semak belukar, dan di bawah tegakan. Yang kedua, batasi petak tersebut dengan tali rafia dan pada setiap sudutnya akan diberikan patok. Yang ketiga, ambil semua tumbuhan yang terdapat pada petak tersebut menggunakan cangkul atau golok secara hati-hati agar tidak ada akar yang terputus ataupun yang tertinggal. Yang keempat, pisahkan tumbuhan yang telah diambil tersebut per jenis. Yang kelima, pisahkan bagian batang, cabang, dan daun per jenis tumbuhan. Yang keenam, masukkan ke dalam kantong koran ukuran 2 kg masing-masing bagian tersebut per jenis, per petak, dan berikan label jenis rumput dan nomor petak. Yang ketujuh, keringkan dengan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian ditimbang. Nah, adapun analisis data yang diperlukan dalam praktikum ini, kita disuruh untuk menghitung biomasa persatuan luas untuk yang pertama rata-rata per jenis. Yang dihitung adalah bagian akar, batang, kemudian ditotalkan. Yang kedua, rata-rata seluruh jenis. Untuk akar, batang, kemudian ditotalkan.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari presentasi ini bahwa di dalam laboratorium ekologi ini kita bisa melakukan pengamatan, namun kita juga bisa mengamati secara langsung ataupun bersentuhan secara langsung dengan alam. Banyak herbarium yang bisa kita gunakan sebagai bahan penelitian dan saran untuk mengembangkan pengetahuan kita di bidang ekologi yang peranannya sebagai konservasi sumber daya alam. Laboratorium ekologi ini juga sangat penting untuk pembelajaran sains. Misalnya dalam konteks penemuan berbagai objek kajian baru di bidang sains. Selain itu juga praktikum ini sangat penting bagi pembelajaran IPA. Di antaranya menunjang pemahaman siswa, melatih keterampilan dasar siswa dalam bereksperimen, dan menjadi wahana belajar bagi siswa. Untuk contoh fasilitas dan alat dalam laboratorium ekologi ini ada furnace, analytical balance, portable balance, dan sebagainya. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Contoh praktikum juga sudah dijelaskan dalam slide-slide sebelumnya. Kemudian ada saran. Kami sebagai tim presentasi berharap pembaca dapat semakin memahami bagaimana dan apa saja yang terdapat dalam laboratorium ekologi ini. Selain itu, kami juga menyadari bahwa yang kami presentasikan pasti ada kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Tentunya kami akan terus memperbaiki presentasi kami ini ke depannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran daripada pembaca. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kami ini. Demikian presentasi kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.